Seni merupakan permainan kreativitas dan rasa keindahan yang bernilai dan berharga. Seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling, dan casting, yaitu membuat patung dengan cetakan. Sampai saat ini, jarang sekali kita menemukan sekolah dasar yang mempunyai kegiatan ekstrakurikuler membuat patung dan membatik. Namun, di SDN Purworejo 1 Kota Mojokerto, kepala sekolah getol dan begitu antusias menerapkan seni membuat patung dan membatik menjadi salah satu keunggulan sekolah ini. Pemirsa, tidaklah mudah untuk mengajarkan seni rupa, terutama seni membuat patung dan membatik kepada anak-anak usia sekolah dasar. Namun, apabila kita berhasil menanamkan jiwa seni kepada mereka sejak dini, tentunya mampu mengasah daya cipta dan kreativitas berkesenian mereka ketika beranjak dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rappendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, dengan berkesenian hidup kita menjadi indah, dan dengan berkesenian pula kita dapat melestarikan budaya bangsa. Berbicara mengenai pelestarian budaya bangsa, saat ini saya berada di SDN Negeri Purworejo 1 Mojokerto yang memiliki ragam kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan seni, yakni seni patung dan membatik. Anda penasaran kan bagaimana SDN ini mengelola siswanya untuk berkesenian? Ikuti kami selama 30 menit di acara Rappendik. SDN Purworejo 1 Mojokerto yang terletak di pinggiran kota Mojokerto tidak mau kalah bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota Mojokerto lainnya. Berbekal visi terciptanya pribadi yang beriman, berprestasi, cerdas, dan terampil, serta tanggap terhadap kebersihan lingkungan, menjadikan SDN Purworejo 1 Mojokerto menjadi salah satu sekolah adiwiyata di Mojokerto. Dengan jumlah siswa sebanyak 273 orang, sekolah mampu menanamkan kepada para siswanya yaitu sikap kepedulian terhadap lingkungan sekolah, serta mampu membiasakan memilih dan membuang sampah sesuai tempatnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Baca SDN Purworejo 1 Kota Mojokerto. Bersama saya Bapak Burhan sebagai guru kesenian. Apa kabar Pak Burhan? Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan, sebagai guru seni, apa saja yang Bapak ajarkan kepada para siswa di sini? Sebagai guru seni, saya akan mengajarkan dasar-dasar seni rupa, dasar-dasar dari melukis, membuat patung, kemudian seperti yang kita saksikan ini, anak-anak yang sedang membuat baju. Ya. Pak, bagaimana membangkitkan imajinasi menggambar sampai pada menuangkan ke batik ini? Apakah ada kesulitan? Pada anak kecil memang ada kesulitan, tapi kita telateni, setiap hari kita telateni. Anak-anak hanya mengenal bidang dulu. Hanya mengenal bidang. Jadi kalau anak mengenal bidang, diajarkan untuk kesenian sangat mudah, untuk membuat patung, untuk membatik, untuk membuat menggambar atau melukis sangat mudah. Sejak kelas berapa Bapak memperkenalkan mereka pada bidang? Sejak kelas 1. Sejak kelas 1 mereka sudah bisa mengenal bidang. Iya. Yang mungkin disebut sebagai ketangkapan spasial itu Pak ya. Iya. Nah Pak, kemudian yang perlu dibangkitkan lagi adalah bagaimana dorongan orang tua. Peran orang tua, karena membatik ini saya pikir juga membutuhkan dukungan orang tua tentunya Pak. Iya. Memang di daerah SD ini daerah pinggiran Pak. Ya. Jadi kita pendekatan dengan orang tua dan pendekatan pada murid. Jadi setiap pembelajaran ada kendala.
tapi kita tidak patah semangat untuk membatikkan adik-adik ini untuk belajar membatik dan mengenal budaya Mojokerto Melalui batik. dan patung, karena di Mojokerto kerajaan Majapahit di Mojokerto. Batik di Mojokerto sangat besar sekali perkembangannya. Jadi mulai dari SD kita ajarkan batik dan mematung. Dan antusiasme masyarakat Sangat bagus sekali. sangat bagus Ya. sekali. Alhamdulillah. Bapak, kemudian yang perlu dikembangkan lagi sebenarnya, apakah hanya cukup sampai pada hiasan yang dibuat oleh anak-anak, ataukah ada pameran, ataukah mungkin dipasarkan dalam tanda kutip ke masyarakat dan lain sebagainya? Kalau pemasaran masih belum, Pak. Tapi ini dasar dari membatik ini dikembangkan sehingga menjadi batik lokal sekolah, karena sekolah kita sekolah Nadiwiyata. Kita ambil dari beberapa lingkungan sekolah, kita akan menjadi batik dan untuk mematungnya juga. Jadi batik sebagai produk unggulan sekolah ini. Iya. Batik sebagai ciri dari sekolah ini. Iya. Pameran-pameran apakah pernah diselenggarakan karya-karya anak-anak kita untuk disaksikan masyarakat sekitar mungkin, Pak? Pernah, Pak. Pernah. Di pameran di pada waktu kelulusan, pada waktu pameran di kecamatan juga kita ikut untuk adik-adik ini. Jadi tidak hanya wali murid sekolah ini saja yang mengenal, tapi juga sampai ke kecamatan. Iya. Betul, Pak. Iya. Pak, mungkin kita perlu juga masuk. Ada yang mau disampaikan? Iya. Untuk batik-batik guru-guru ini dari batik kita sendiri. Oh, baju-baju guru yang desain adalah adik-adik kita sendiri. Desainnya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi memunculkan jiwa wirausaha di kalangan anak. Pak, mungkin saya ingin juga melihat bagaimana adik-adik kita berkarya seni di bidang patung. Biasa kita ketemu mereka, Pak. Monggo. Sebagai salah satu bentuk seni, membuat patung merupakan aktivitas seni untuk menghasilkan sebuah karya yang berbentuk 3 dimensi, sehingga bisa dinikmati keindahannya dari berbagai sisi. Potensi siswa-siswi di SDN Purworejo 1 di bidang seni ini sedang dikembangkan oleh seorang seniman di Mojokerto bernama Burhanul Fatik Suharto SSN. Dengan aktif dan kreatif, pria yang akrab disapa Pak Burhan ini menularkan ilmu yang dia dapatkan di STKW Surabaya kepada anak didiknya yang masih belia itu. Pria yang mengambil jurusan seni rupa ini berharap agar anak didiknya kelak menjadi seniman-seniman handal dan ternama di kota Mojokerto. Pak, kalau tadi kita di ruang batik, sekarang kita berada di ruang di mana anak-anak berkreasi patung. Apa yang memotivasi Bapak mengajarkan seni patung kepada adik-adik kita ini, Pak? Mojokerto adalah kota Majapahit, Pak. Jadi Majapahit dengan kebesarannya sampai sekarang banyak pematung-pematung dari Trawulan. Jadi kita terinspirasi untuk adik-adik ini belajar untuk mematung. Jadi Supaya tidak hilang kesenian patung. kesenian patung tidak hilang. Kita mengangkat budaya lokal dari Mojokerto. Gitu, Pak. Begitu. Ya. Saya boleh ke adik-adik? Silakan, Pak. Iya. Dengan siapa ini? Ika, Dengan adik. Adik kelas berapa? 5, Kelas 5. Sedang membuat patung apa ini? buaya. Patung buaya sama anaknya ya. Kenapa kok membuat patung buaya sama anaknya? Agar melestarikan buaya. Agar melestarikan buaya supaya tidak Punah. punah. Terus apa yang memotivasi adik untuk suka pada kegiatan ekstrakurikuler seni patung ini? Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Yang mendorong adik mau belajar patung ini apa? Dari diri sendiri, orang tua, atau Dari diri sendiri. dari diri sendiri? Apa kesulitan adik membuat patung ini? Memperoleh bahannya. Memperoleh bahannya. Nah, harapan adik dengan belajar patung ini ke depan apa? Punya cita-cita apa? Bisa membuat karya seni patung sendiri. Bisa membuat karya seni patung sendiri. Terima kasih Dinta. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Tuhan, ke depan apa harapan Bapak terhadap adik-adik ini, terhadap karya seni ini, Pak? Mencintai lingkungan, mencintai produksi dalam negeri, membangkitkan budaya lokal. Membangkitkan budaya lokal, memiliki keterampilan entrepreneurship ke depan dan menjadi bangsa adik-adik yang unggul di masa depan. Ya, begitu. Nah, pemirsa, mengenalkan seni sejak dini kepada anak-anak
sama dengan membangun sumber daya manusia yang mencintai keindahan di masa depan. Untuk mengembangkan daya imajinasi dan menemukan ide-ide baru untuk dituangkan dalam membuat patung dan pola membatik, Pak Burhan menyarankan agar anak didiknya mencari literatur di luar apa yang diajarkannya kepada anak-anak didiknya, misalnya sering membaca buku, melihat karya-karya orang lain di pameran maupun di internet, agar jiwa seni anak didiknya dapat berkembang. Demi mendukung program tersebut, tentu perlu adanya peran serta masyarakat atau wali murid, sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan sekolah juga mendapatkan dukungan penuh dari orang tua siswa. Pemirsa, saat ini saya berada di halaman sekolah SDN Purworejo 1 Kota Mojokerto. Bersama saya saat ini Bapak Pengawas, Bapak Oliin Dailani MPD. Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan kegiatan ekstrakurikuler seni rupa dan seni membatik di sekolah ini? Terima kasih. Kami atas nama pengawas sekolah merasa bangga, merasa salut dengan kegiatan ekstrakurikuler unggulan yang dipilih oleh SDN Purworejo 1 dengan membatik dan membuat patung. Kami memang terhadap sekolah-sekolah binaan sering memberikan motivasi agar sekolah-sekolah itu memilih ekstrakurikuler unggulan untuk dikembangkan, mengembangkan bakat dan minat anak-anak, sehingga tidak saja hanya bidang akademik, tetapi bidang non-akademik juga dikembangkan. Ada keseimbangan antara akademik dan non-akademik. Dan fungsi pengawas tidak hanya mengawasi, tapi juga tidak hanya mengawasi dan memberikan motivasi kepada lembaga-lembaga sekolah. Kalau menurut tanggapan Bapak, apa pengaruhnya kegiatan ini terhadap pelestarian seni budaya di Kota Mojokerto yang kita kenal dengan situs-situs yang luar biasa itu, Pak? Menurut kami banyak sekali, antara lain pertama anak-anak ya mampu mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan yang mereka miliki. Yang kedua, anak-anak semakin mampu mengembangkan bakat seninya dan rasa keindahannya yang dicurahkan dalam seni membatik dan patung itu. Juga terutama memahami, mendalami, dan mencintai Kota Mojokerto khususnya, di mana Kota Mojokerto ini bagian dari Mojopahit, di mana Mojopahit ini adalah khususnya Kecamatan Prajurit Kulon, di mana SDN Purworejo 1 ini berada, itu sudah menjadi di-SK-kan oleh Mendiknas nomor 260 tahun 2013 sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Iya. Jadi menanamkan karakter cinta tanah air, karakter kebangsaan melalui kegiatan ekstrakurikuler tadi. Iya. Nah, Bapak, harapan Bapak ke depan apa ini? Harapan kami ke depan, yang pertama tumbuh generasi-generasi penerus bidang seni, kemudian anak-anak juga mempunyai rasa atau jiwa wira swasta gitu. Karena entrepreneurship, Pak, ya. Iya, karena dengan membatik, dengan patung itu nanti bisa ada nilai bisnisnya, ada nilai usahanya. Jadi sejak dini juga termasuk ini mencakup bagaimana membangkitkan semangat wirausaha. Iya, membangkitkan semangat wirausaha. Pesan Bapak terhadap teman-teman mungkin di sekolah lain mengenai bagaimana melestarikan seni ini, apakah memang penting? Mungkin Bapak bisa sampaikan. Iya, saya kira untuk sekolah-sekolah lain ini juga perlu mengembangkan bakatnya sesuai dengan yang dimiliki oleh siswa-siswanya. Bakat dan minat apa yang dimiliki itu dikembangkan, tidak harus keseluruhan. Ada beberapa yang menjadi unggulan. Sebagai keunggulan. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan sekolahnya makin sukses. Amin. Pemirsa, fungsi pengawas tidak hanya mengawasi, tetapi juga memotivasi dan membangkitkan inspirasi sekolah tersebut untuk memunculkan daya kreasi siswanya. SDN Purworejo 1 Mojokerto selalu membiasakan disiplin diri kepada siswanya sejak dini. Hal itu dimulai dari ketepatan waktu tiba di sekolah, waktu istirahat, hingga jam berakhirnya pelajaran.
Pemirsa, SDN Purworejo 1 Mojokerto ini sangat mengoptimalkan waktu yang ada, terutama waktu luang. Biasanya, sekolah menggelar kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi jam kosong. Misalnya, menggelar acara event tahunan drum band yang memperebutkan piala wali kota Mojokerto. Pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Dwi Setiawati selaku Kepala Sekolah dan Pak Naryo selaku Komite Sekolah. Mungkin saya ke Bu Dwi dulu. Bu Dwi, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Naryo juga sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Bu Dwi, mengapa Ibu memilih ekstrakurikuler seni patung dan membatik ini sebagai kegiatan utama di sekolah ini? Kami memilih seni patung dan membatik sebagai kegiatan ekstra yang utama di sini karena kami merasa bahwa kedua seni itu mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Ya, misalnya saja patung, ya Mas. Patung itu merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Mojopahit, ya, yang kebetulan kerajaan Mojopahit itu berada di kota Mojokerto, meskipun itu di wilayah kabupaten, tapi masih berlingkup di Mojokerto dan tepatnya di Trowulan. Dan sebagian besar penduduk Trowulan itu mempunyai keahlian untuk membuat patung. Sedangkan untuk batik, kami rasa batik ini merupakan produk lokal, ya, produk Indonesia sendiri yang sudah ada sejak dulu. Jadi berkaca dari dua keunggulan itulah, maka kami ingin menanamkan kepada anak-anak untuk mempunyai rasa cinta dan melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia itu sejak dini. Rasa cinta tanah air, ya. Jadi mulai awal ini kami tanamkan pada anak-anak sehingga nanti setelah dewasa itu dia betul-betul mempunyai ingatan, oh iya, bahwa batik itu merupakan hasil produk yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang ini Pak Wali Kota itu juga sedang betul-betulnya untuk istilahnya itu dari Mojokerto itu mempunyai hasil produk untuk batik yang ada di Mojokerto itu, ya. Oleh karena itulah kami dengan teman-teman yang ada di sekolah ini ingin mengangkat batik dan patung itu sebagai unggulan dari sekolah. Jadi bukan cuma sekedar ekstrakurikuler, tapi ada value, ada nilai lebih. Iya, ada nilai lebih. Nah Bu, untuk menseleksi mereka, apakah semua anak wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ataukah memang ada anak-anak yang memang punya bakat saja yang dikembangkan di sini? Kan hari ini di SD Purworejo ini mempunyai beberapa macam kegiatan ekstra, ya. Ini anak-anak ini kami berikan pilihan. Ya, kamu itu pilih yang apa. Akhirnya sesuai dengan pilihan anak-anak ini kami masukkan ke kelompoknya ini tadi. Di mapping, kita sesuai dengan pilihannya anak-anak. Dengan berjalannya waktu, anak ini akan nampak, ya, dari guru pembina pun maupun guru pendampingnya ini yang punya potensi kelihatan. Oh, anak ini nggak cocok di sini, anak ini nggak cocok di sini. Oleh karena itu kami dan anak-anak di sini kami arahkan. Nah, kamu kalau di sini karena apa? Kami lihat pada saat latihan itu seperti apa ya? Kalau ekstra itu kan muncul dari dalam hatinya, iya. Ada minat dan ada kemauan yang tinggi. Sehingga kalau misalnya anak-anak di sini, kurang nampak, ini kok seperti ini, kami arahkan. Kamu tidak cocok ke sini, kamu sebaiknya masuk ke sini. Pengarahan ke perbatasannya tadi. Arahkan ke anak-anak sehingga nanti apa yang dimunculkan ini memang benar-benar tumbuh dari dalam. Tumbuh dari anak-anak sendiri dengan kemauan anak-anak dan semangat anak-anak itu. Jadi kami tidak ada seleksi khusus untuk ini, tidak ada. Kami arahkan saja dulu. Kami ikuti, kami kembangkan menurut minat mereka. Kami ikuti kemauan anak-anak, setelah itu baru kami arahkan. Terus bagaimana dengan sosialisasi ke masyarakat? Sosialisasi wali murid ya. Ini pada saat pertama anak-anak masuk itu kami sudah informasikan ke wali murid bahwa di sini itu mempunyai kegiatan ada ini sini. Jadi kami sosialisasikan ke wali murid dan pada saat kami mensosialisasikan itu kami selalu bekerja dengan komite dengan harapan apa?
kami ingin mencari atau menumbuhkan skill bagi anak-anak yang bersekolah di sini. Jadi nanti apa yang dimiliki anak-anak itu, skill ataupun keterampilan yang dimiliki anak-anak itu bisa menjadikan anak-anak itu nanti hidup secara mandiri ya. Jadi yang dikenal dengan life skill itu ya. Iya, seperti itu. Jadi wali murid pun dan komite itu tidak ada istilahnya selalu kami tidak ada gap ya. Iya, selalu kami informasikan apa-apa yang ada di sini, termasuk kegiatan ekstra ini kami selalu informasikan ini kami punya seperti ini. Jadi istilahnya wali murid pun sangat mendukung dengan dan terlibat dalam kegiatan. Mendukung dengan kegiatan ekstra yang ada di lembaga. Dengan bantuan komite sekolah juga. Iya. Pak, mungkin ada program komite sekolah sehingga mampu mendorong masyarakat untuk mendukung program sekolah itu. Awal gini, kita dasari rasa cinta terhadap sekolah, ya, terutama rasa cinta dan memiliki sekolah. Kalau kita punya niat sekolah anak di sini, orang tua harus memiliki. Gak cuma di serana sekolah aja. Jadi anak bagaimana untuk dia itu bisa pinter, gak nakal, jangan diserahkan ke sekolahan. Ayo kita rasa memiliki, rasa untuk kita membantu. Nah, ini kita bentuk paguyuban. Kelas 1 sampai kelas 6 itu ada paguyuban kelas namanya PK. Ya. Ini ada PK-nya, masing-masing ada ketuanya, ada koordinatornya, ada ya. Koordinatornya pun juga ada. Kalau tahu apa yang dikatakan di kepala sekolah tadi, apakah punya program apa? Kita yang bagian menyampaikan. Sebagai jembatan komunikasi, mediator, fungsi komite mediator ini seperti itu. Akan saya sudah 3 periode menjadi komite. Kalau hitung tahunan saya sudah hampir 11 tahun. Karena putaran anak saya 3 sekolah di sini semuanya. Habis pilihan saya menjadi kepala komite lagi. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk menyekolahkan sampai beberapa putra tadi ke sekolah ini? Awalnya kita itu memang senang organisasi awalnya itu. Kita punya rasa cinta. Kalau saya punya anak saya di sini, berarti saya bagaimana sekolahnya harus maju. Nah, kita tanamkan kayak ini juga saya sampaikan kepada paguyuban wali murid. Nah, alhamdulillah dengan penerimaan siswa baru itu pun mau masuk ke Pulau 1 ini sudah ada gambaran. Soalnya apa? Pulau 1 ini untuk pendaftarannya hanya 1 jam, Pak. Iya. 1 jam sudah tutup, sudah penuh. Nah, ini keistimewaannya di situ. Karena besar. Setelahnya itu mungkin dari perbedaannya, Pulau 1 ini ada maju lah. Ini makanya meskipun Pulau 1 ini sekolah pinggiran, animo untuk mau masuk ke Pulau 1 ini besar sekali. Gitu. Pak, untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler itu kan butuh banyak biaya. Iya. Terus kira-kira dukungan komite sekolah untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi aktif misalnya, ya. Itu apa, Pak? Karena saya pikir kalau ditanggung sekolah juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya kita berpacu untuk maju, kita berpacu untuk prestasi. Mana mungkin mengandalkan anggaran dari sekolah. Nah itu tadi rasa cinta itu, rasa peran itu kan timbul semuanya. Ya, jelas manusia ya ada. Berbasuki mau beliau. Tapi ini sudah terbiasa. Di Pulau 1 sudah terbiasa. Bahkan kalau kita ngomong bahasa gratis, mohon maaf, di Pulau 1 partisipasi masih ada. Yang penting kita terbuka, transparan, kebersamaan ada. Ya. Tidak ada masalah. Di mana memang partisipasi aktif itu dibutuhkan masyarakat. Iya. Gitu. Pak, terus harapan Bapak ke depan apa, Pak? Untuk SDN berpacu untuk prestasi, berpacu untuk maju. Semakin berprestasi dan semakin maju. Betul. Itu harapan. Bu, mungkin saya ke Ibu. Bu, seperti yang saya tanyakan ke Bapak tadi, harapan Ibu bagaimana ke depan? Tapi sebelumnya saya mau tanya, prestasi apa saja sih yang diraih oleh adik-adik dari SDN Pulau Rejo 1 ini selain patung dan batu yang bisa dibanggakan? Memang kalau di Pulau Rejo 1 ini ya Kang Hari ya, istilahnya prestasinya itu banyak yang di bidang seni. Ya. Kemudian selain itu, selain di bidang seni, untuk akademiknya di Pulau 1 juga tidak kalah. Nah, tahun kemarin juga masuk 10 besar ya dalam nilai ujian. Jadi meskipun seni tidak melupakan akademik. Iya, tidak melupakan akademik. Nah, selain itu karena di sini tadi ditanyakan selain di bidang seni apa yang pernah dicapai, kebetulan di sekolah kami ini termasuk sekolah Adiwiyata, ya, sekolah Adiwiyata, dan pada tahun yang kemarin itu kami juga masuk ke
provinsi. Adhiwiyata itu sekolah yang berbasis karakter itu ya. Lingkungan, lingkungan berbasis lingkungan sekitar. Jadi kami juga masuk sekolah Adhiwiyata dan kebetulan juga pada tahun yang sama kami juga mempunyai keunggulan ya prestasi di bidang UKS. Jadi antara Adhiwiyata dan UKS ini sebetulnya kok saling berkaitan dan menyambung. Meskipun untuk UKS-nya kami masih menjabat juara tapi itu tingkat provinsi. Iya, nah kebetulan ini yang kami tandingkan antara piala UKS dan piala jadi kalau Adhiwiyata ini bukan istilahnya juara ya. Jadi penghargaan untuk sekolah yang peduli kepada lingkungan terhadap lingkungan itu kalau Adhiwiyata. Kalau UKS memang ada tingkat kejuaraannya. Jadi melalui UKS mendorong siswa supaya peduli lingkungan tingkat bersih gitu ya. Selain itu juga kemarin itu yang ke provinsi itu ada senam ceria untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau ranah psikomotorik, ranah afektif dan kognitif kayaknya digarap semua ya. Alhamdulillah untuk di sini tuh bisa menyatu. Jadi semua ya berkat dukungan dari teman-teman guru yang ada di lembaga kami, termasuk dengan wali murid yang sangat mendukung kegiatan di sini. Dan oleh karena itu apapun yang kami inginkan untuk memajukan prestasi yang di lembaga ini selalu bisa seiring dan sejalan antara warga yang ada di lembaga. Memenuhi harapan kebutuhan masyarakat, bahkan perlu melampauinya. Iya, insya Allah. Terus berkaitan dengan harapan Ibu ke depan apa ini dengan adanya prestasi yang sudah diraih untuk SDN Pulau Rejo 1 ini? Harapan kami di sini semoga ya kami tidak hanya bisa meraih kejuaraan di bidang akademiknya saja, non akademiknya, tapi mudah-mudahan akademiknya kami juga akan bisa untuk seiring berjalan dan semoga dan prestasi yang sudah kita harapkan ini bisa kami pertahankan. Paling tidak kita harus lebih bisa untuk meningkatkan dengan apa yang sudah kita capai. Mudah-mudahan itu keinginan kami itu hanya di situ, ingin meningkatkan prestasi yang sudah kami raih dan mempertahankan apa yang sudah kami capai. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan cita-citanya terwujud dan tercapai. Dan sampai ketemu lagi. Pemirsa, bahwa segitiga emas di pendidikan itu adalah masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Apabila ini dapat bekerja sama, maka bukan mustahil prestasi dan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur bahkan di Indonesia ini makin tinggi dan bermutu. Terima kasih Bu, saya mungkin sudah akan melanjutkan ke tempat lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bertemu lagi. Pemirsa, kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan di SDN Pulau Rejo 1 Mojokerto ini merupakan upaya pihak sekolah untuk mendulang prestasi di bidang non-akademik dengan menumbuhkan sifat kreatif dan terampil serta menanamkan sikap senang bekerja keras, membuat siswa-siswi di SDN Pulau Rejo 1 Mojokerto bisa lebih mandiri dan mencintai budaya seni. Karena masih begitu banyak peninggalan seni dan budaya warisan nenek moyang mereka sebagai wilayah Kerajaan Majapahit yang berjaya pada zaman dulu kala. Nah, pemirsa, baru saja kita ikuti penayangan kegiatan ekstrakurikuler di SDN Pulau Rejo 1 Kota Mojokerto. Cukup sekian acara Rapendik. Pesan saya, dengan berilmu Anda akan makin banyak pengetahuan dan dengan sekolah Anda makin banyak keterampilan. Sampai jumpa lagi di acara Rapendik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.